Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana saya punya update mengenai salah satu pertanyaan dari teman-teman Boboto mengenai Dirtek Persib Bandung. Nah, ini akhirnya akan segera terjawab teman-teman, tapi sabar dulu, kita akan update dulu mengenai masalah ACL 2 dan juga persiapan menghadapi PSM Makassar tanggal 11 September mendatang. Jadi untuk Persib Bandung akan berangkat ke Batakkan menghadapi PSM itu dimulai tanggal 9 teman-teman. Jadi 9 sore itu skuad Persib Bandung akan berangkat ke Batakkan gitu ya. Jadi masih ada waktu 2 hari atau ya kurang lebih 1 hari untuk istirahat, pemanasan ringan, dan 1 hari untuk uji coba latihan atau uji coba lapangan Batakkan secara resmi gitu ya, atau apa istilahnya tuh training official, OT, official training gitu ya. Jadi ya official training akan dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Baik teman-teman, ini menghadapi PSM ini memang ada beberapa kendala baru yang dihadapi Persib Bandung, yang sebelumnya kemarin di saat DDS cedera berharap masih ada Dimas Derajat yang memang itu juga masih 50-50, bahkan ya lebih cenderungnya tidak bisa dimainkan karena kelelahan, dan kabar terakhirnya memang cedera teman-teman. Jadi ini waduh rada hariwang gitu ya di antara beberapa pilihan striker atau beberapa pilihan lini depan Persib Bandung. Memang sudah sedikit stoknya, terpaksa beberapa skema dan taktik baru akan dijalankan Bojan Hodak. Namun di tengah jalan-jalan itu ada kabar kurang mengenakan kembali, yaitu Beckham Putra Nugraha dinyatakan cedera lagi teman-teman, walaupun memang belum bermain, dan cederanya itu kemarin pada saat game internal katanya. Jadi ya berasa tidak ada benturan, tidak ada hal yang memang serius, namun dia merasa keluhan lagi di lutut gitu ya, di area lutut, yang mana kemarin cedera dia di situ. Jadi ya kambuh lagi nih, masih ada terasa nyeri. Ya kemungkinan melawan PSM ada 3 pemain yang dipastikan belum bisa memperkuat Persib Bandung, diantaranya Beckham Putra, ya ada David Da Silva, dan terakhir Dimas Derajat. Mudah-mudahan ini Dimas juga entah memang belum diungkapkan cederanya apa, tapi kalau melihat situasinya ya sekarang di timnas Indonesia sepertinya ya tidak, ya bisa dimainkan bisa tidak, tapi kita lihat situasi terakhir besok lah, kalau memang tidak ada pencoretan atau tidak ada nama skuad yang didaftarkan kembali, otomatis ya Dimas Derajat masih menjadi bagian skuad timnas Indonesia. Tapi kalau ada pemain baru yang dipanggil Sintayong, ya kemungkinan Dimas Derajat dipulangkan ke Persib Bandung. Baru bisa kita lihat ataukah memang cederanya apa, atau memang sehat walafiat gitu ya. Kita doakan saja ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan kemarin tidak dimainkan di timnas Indonesia, mungkin alasan lain gitu ya, punya alasan lain dari STY sehingga tidak mendaftarkan Dimas Derajat, tidak dimasukkan namanya ke list skuad timnas Garuda sebelum menghadapi Arab Saudi kemarin teman-teman. Nah, itu sekilas update mengenai kesiapan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Dan di sini juga untuk duel menghadapi PSM banyak yang memperkirakan ya tidak akan banyak aksi guling-guling. Bahkan ini menarik karena kedua pelatih ini memang punya tipe permainan yang hampir sama teman-teman, tidak mengandalkan tidak mengandalkan banyak taktik, yang penting menang, dan permainannya pun seringkali berubah-ubah. Jadi tidak mengandalkan satu taktik atau skema di lapangan yang sama. Jadi memang ya kita patutlah ditunggu saja, karena di Piala Presiden kemarin kan Persib ya walaupun menang menghadapi PSM Makassar, tapi menurut Bojan Hodak ini juga sudah berbeda. Ya buktinya sekarang di Liga 1 ya PSM di peringkat 1, Persib ke-8 gitu ya. Sedangkan di Piala Presiden kemarin walaupun Persib berhasil mengalahkan PSM, tapi kalau nyatanya juga Persib tidak
tidak lolos dari fase grup gitu. Ini memang ya namanya uji coba pramusim, di kompetisi nyatanya memang sangat berbeda teman-teman. Jadi ya tidak boleh memandang sebelah mata juga, walaupun PSM tidak bermain di kandangnya, ya ini juga harus diantisipasi lah. Tapi ada beberapa skema dan taktik khusus katanya dari Bojan Hodak yang pemain harus segera mengerti, kalau tidak rada hariwang gitu teman-teman. Baik, itu sekilas lagi mengenai update menghadapi PSM Makassar. Sekarang kita geser dulu menghadapi Port FC di ACL 2. Nah, ini ada beberapa pesan lagi dari pesan sponsor lah gitu ya. Tadi punten kelewat, dan buat teman-teman Boboto juga tidak dilarang hadir di Stadion Batakan karena ada beberapa informasi yang sudah masuk. Jumlah jumlah nanti yang akan datang bocor teman-teman. Jadi beberapa komunitas teman-teman Bobotoh, ya kita tidak sebutkan lah namanya di sini, sudah mengkoordinasi katanya ya akan datang sana, akan away, walaupun ya kita nggak tahu ya nantinya memakai atribut Persib atau tidak. Tapi ya kemungkinan kan kalau supporter PSM ini juga tidak diperkirakan tidak akan banyak gitu, karena sudah berbeda pulau gitu, sehingga ya mungkin masih berpikir juga kalau memang mau menonton laga kandang PSM Makassar. Dan ini juga beberapa pertandingan laga kandang juga PSM dibatakan kurang begitu banyak supporternya, karena ya memang bukan di kotanya sendiri. Nah, ini juga kalau memang nanti tiba-tiba melonjak banyak, nah biasanya dicurigai teman-teman, pasti diusut lah, ada investigasinya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya info yang diterima oleh manajemen Persib mengenai beberapa kelompok supporter yang akan away ya sebaik-baiknya aja lah. Kalau saya normal saja, atau saya ya setidaknya netral saja, mangga itu mah keputusan masing-masing. Dan manajemen juga sudah menghimbau, saya juga ikut menghimbau ya jangan datang, karena masih sesuai dengan regulasi PSSI yang menuju transisi ke sepak bola yang lebih baik katanya. Mudah-mudahan setelah pilkada atau musim depan lah paling cepat itu sudah bisa dihadiri supporter, baik away atau laga kandang atau laga tandang gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, dan ya mudah-mudahan besok juga lancar lah pertandingan PSM menghadapi Persib Bandung di Batakan. Nah, ini mengenai ACL 2 teman-teman, yang kemarin sudah nanya gitu kan, sebetulnya Dirtek Persib itu siapa. Nah, saya juga kan sudah pernah ngasih bocorannya, ya bisa jadi pelatih yang selama ini belum pernah melatih, tidak melatih lagi di Liga 1 terutama, karena memang dia masih punya kontrak gitu di Persib Bandung. Menjurus ke situ tentu Robert Rene Albert ya teman-teman. Tapi ya namanya manajemen juga kita nggak tahu apa yang memang dipilih oleh mereka gitu ya. Jadi ya menurut manajemen Persib sudah bahkan sudah didaftarkan, walaupun ya belum diungkap namanya, karena kalau tidak ada Dirtek itu Persib tidak bisa berlaga di ACL 2, karena itu salah satu syaratnya. Namun begitu ditanya ya masih belum bisa menjawab, tapi dikasih bocoran oleh manajemen bahwa ya mudah-mudahan lah nanti sebelum dimulai ACL 2 sudah di launching gitu ya siapa Dirtek Persib, karena ini harus mengurusi Dirtek Persib ini sudah harus mengurusi dari akademi Persibnya, lalu dari tim satelit Persib, lalu dari beberapa kelompok usia di Persib juga. Jadi minimal punya pemikiran, punya ide gitu ya untuk harus begini. Dan untuk tim senior, maksudnya tim senior Persib Bandung ini, untuk Bojan Hodak tidak mau melibatkan Dirtek terlalu banyak katanya. Jadi biarkan Dirtek itu untuk tim junior, tim satelit maupun ya akademi Persib saja. Untuk tim senior ya jangan masuk ke ranah saya, kata Bojan Hodak gitu. Jadi ya bisa jadi bukan Rene Albert nih teman-teman. Kalau Rene Albert juga kan ya setidaknya punya ilmu yang harusnya bisa membantu Bojan
Marjan Hodak kalau memang benar Rene Albert. Tapi kalau bukan Rene Albert ya kemungkinan ya bisa pelatih lokal gitu ya, atau ya kalau pelatih lokal juga pilihannya sedikit yang mempunyai lisensi yang dibutuhkan oleh Persib mendaftarkan ke ACL 2. Tapi sesuai rencana katanya sebelum ACL 2 sudah diumumkan atau bisa di launching. Nah, kita tunggu sajalah ya. Yang pasti ini juga penting ya, karena ya kita juga biar sedikit demi sedikit tahu sebetulnya ini mau siapa gitu ya di tracknya. Baik, mungkin itu dulu saja teman-teman Bobotoh yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.